samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Alhamdulillah, para bapak ibu jamaah salat subuh di Masjid Ar-Ridho yang selalu berbahagia. Semoga kita diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala usia yang panjang, sehat walafiat, rezekinya barokah, keluarganya tentram bahagia, semua hajat-hajatnya dimudahkan, dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala dari semua doa-doa kita. Semoga istiqomah beribadah, semoga selalu terjalin kekompakan, kebersamaan, ukhuwah di antara kita, semakin rukun, guyup di antara tetangga, famili, sehingga kita selalu hidup tentram bahagia. Yang kita harapkan mudah-mudahan kita semua terjaga iman kita, imannya tebal, dompetnya juga tebal, bukan imannya tipis dan dompetnya tipis. Ya, enak mana Pak Bu? Imannya tipis, dompetnya tebal, sama dompetnya tebal tapi imannya tipis. Dua-duanya tidak enak. Kalau imannya tebal, insya Allah kita rajin beribadah, walaupun mungkin dompetnya tipis, insya Allah tetap barokah. Tapi yang kita harapkan dua-duanya. Di samping kita ahli ibadah, juga rezekinya banyak dan barokah. Tetapi yang berbahaya bukanlah yang dompetnya tipis. Yang paling berbahaya manakala seseorang itu imannya tipis. Bahayanya luar biasa. Tidak hanya bahaya untuk dirinya, tapi cukup bahaya untuk orang lain. Tidak hanya di dunia, tetapi yang paling berbahaya nanti ketika di akhirat. Ketika orang itu imannya tipis, bahkan lama-lama menjadi hilang. Banyak kejadian kasus di mana-mana, kemaksiatan yang merajalela barangkali. Itu memang gara-gara bukan karena hartanya sedikit, hartanya banyak, tapi karena imannya yang tipis, sehingga mudah sekali melakukan dosa dan kemaksiatan. Ibnu Qayyim itu menjelaskan min alamatin dhafil iman, beberapa tanda dari lemahnya iman seseorang. Itu yang pertama adalah at-takasulu anit ta'at. Pertama adalah bermalas-malasan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita perhatikan diri kita. Manakala ada perintah-perintah Allah, lalu kemudian kita malas, pertanda iman kita sedang bermasalah. Saat ada kumandang azan, tidak segera bergegas mengambil air wudhu dan sholat, masih menunda-nunda, nanti dulu. Oh, berarti iman kita ini ada masalah. Iman kita sedang berpenyakit, iman kita sedang tipis. Kalau kita tidak segera berangkat ke masjid, oh berarti kita sedang digoda oleh setan, atau memang gara-gara nafsu kita sendiri. Kalau iman lagi tipis, maka orang itu malas, enggan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, alhamdulillah kita semua yang hadir di Masjid Ar-Ridho ini tergolong orang-orang yang punya kekuatan iman yang luar biasa. Walaupun ada yang jauh, ada yang mungkin agak berat berangkatnya karena kakinya linung, walaupun mungkin masih agak ngantuk-ngantuk, tetap kita berangkat ke Masjid Ar-Ridho yang kita cintai. Pertanda iman kita benar-benar sudah benar-benar ready dan kuat. Ini kita pertahankan, jangan sampai iman kita ini
menurun, berkurang. Ya, kita perhatikan selama kita masih menjaga konsistensi ketaatan kita kepada Allah, mudah-mudahan iman kita tetap terjaga. Itu tanda yang pertama, manakala diajak berbuat baik, ada kebaikan-kebaikan di depan mata, tapi bermalas-malasan. Apakah itu kewajiban atau yang sifatnya sunnah? Kalau kita bermalas-malasan, itu pertanda iman kita sudah di warning, sudah lampu lampu kuning, ya, lama-lama menjadi merah. Hati-hati ketika kita bermalas-malasan. Jangan biarkan kita bermalas-malasan dalam ketaatan kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, tanda iman itu sedang bermasalah, imannya lemah, itu at-tahawunu anil ma'asi, meremehkan perbuatan dosa. Saat orang itu meremehkan perbuatan dosa, pertanda imannya sedang bermasalah. Walaupun dosanya mungkin barangkali sifatnya dosa-dosa kecil. Oh, paling ngunut doai, gak lapo-lapo. Ya, dianggap remeh padahal itu perbuatan dosa. Apakah dosa lesan, dosa mata, dosa telinga, dosa hati, dosa tangan dan kaki kita. Kalau kita meremehkan perbuatan-perbuatan dosa sekecil apapun, itu berarti iman kita sedang bermasalah. Jangan remehkan perbuatan dosa. Kalau itu dosa, bukan kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita sedang lawan itu bukan manusia, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedang melanggar aturan Allah, berarti kita sudah melakukan kemaksiatan, sungguh pun sifatnya remeh. Maka jangan sampai kita ini meremehkan perbuatan dosa sekecil apapun. Ya, mungkin berdusta, goro. Ya, kalau kemudian orang itu melakukan perbuatan dosa kecil, dibiarkan lama-lama menjadi banyak. Biasanya kalau dibiarkan lama-lama menjadi sudah menjadi kebiasaan. Kalau perbuatan dosa dibiasakan, seakan itu bukan perbuatan dosa, dianggap biasa saja, ya, dianggap segojangan ngelakoni dosa. Omongane kadang-kadang goro pisan pindo, suwe-suwe kok enak diterus nih. Nah, jangan sampai itu kita lakukan. Kalau itu kita lakukan, pertanda iman kita sedang tipis. Nah, iman kita bermasalah. Kemarin 2-3 hari yang lalu, hari apa itu? Ada orang tega-teganya membunuh temannya sendiri. Mateni wong dianggap biasa. Gara-gara rebutan wong wedok. Masya Allah, pacaran di daerah Sencaki. Sana kan daerah agamis ya. Daerah Ampel sana. Gara-gara rebutan perempuan. Ya, kemudian yang satu ditikam, dibunuh. Masya Allah. Cik gampangi orang membunuh orang itu loh. Itu kan gara-gara awalnya memang dianggap biasa ya. Makanya Allah kan menyampaikan wala taqrabuz zina. Jangan sampai kita mendekati zina. Mendekati saja tidak boleh, apalagi mengerjakan. Naudzubillahi min dzalik. Tanda imannya lemah manakala meremehkan perbuatan dosa. Itu yang ketiga. Yang kedua, yang ketiga adalah tanda iman lemah itu qaswatul qalbi. Qaswatul qalbi, hatinya keras, atine atos, luwe atos tinimbang watu. Nek wong watos atine iku uangel tuturane, angel kandanane, jan uangel kandanane, atine watos. Nah, itu berarti apa? Imannya sedang lemah, imannya sedang turun drastis. Kalau imannya drastis, dikandani opo wae wangel, tuturane wangel. Nah, biar kita ini imannya kuat, maka sering-seringlah untuk mendengarkan tausiah, mendengarkan ceramah, ikut pengajian, ya.
kemudian kumpul dengan orang-orang baik. Rasulullah mengajarkan kepada kita agar iman kita ini kuat, maka perbaharui iman kita dengan kalimat la ilaha illallah. Sering membaca zikir, membaca tasbih, membaca istighfar, membaca sholawat, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyak membaca Al-Quran, kumpullah dengan orang-orang baik. Itu karena orang itu agamanya tergantung temannya. Temannya siapa, yaitu yang menjadi kebiasaannya. Kalau kita temannya ahli masjid, insya Allah kita akan terjaga iman kita. Itu yang ketiga. Ciri iman kita sedang lemah, bermasalah, sedang sakit, yaitu yang keempat, wadhiqus sadri. Hatinya sempit, gampang putus asa, sumpekan, galauan, risauan, bingungan. Nek wong titik-titik bingung, susah, sedih, sumpek, ya, duitnya titik, sumpek, ya, macam-macam. Maka dalam kondisi apapun, ketika kita punya masalah, ketika hati kita, iman kita lemah, maka kita cenderung berputus asa. Tapi manakala iman kita kuat, ada urusan apa, ada ujian, ada cobaan, ada macam-macam, tetap iman kita tegar, iman kita kuat, maka kita tidak mudah untuk gelisah dan putus asa. Karena kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat kita bergantung. Sehingga enak, orang yang imannya kuat itu hidupnya bahagia, tidak pernah susah. Walaupun hartanya sedikit, walaupun ujiannya banyak, sungguh pun sakit, kalau punya iman insya Allah dengan sabar itu hatinya tenang. Tapi kalau imannya lemah, sakit titik sambat, duitnya kurang sambat, ono masalah sambat. Itu kalau imannya sedang bermasalah. Mudah-mudahan kita ini imannya selalu kuat, dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami ya Allah. Kasihanilah, muliakan orang tua kami ya Allah. Kasihani beliau kedua sebagaimana beliau mengasihi sewaktu aku masih kecil. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami semua ya Allah, pasangan hidup kami, anak keturunan kami, menenangkan jiwa, menenteramkan hati, dan menjadi orang-orang yang mulia dunia dan akhirat. Jadikan pemimpin di antara keluarga kami, pemimpin orang-orang yang bertakwa ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah ya Allah, berikan kami ilmu yang manfaat, wa rizqan thayyibah, limpahkan rezeki yang berkah, yang barokah, yang manfaat dunia dan akhirat ya Allah. Wa amalan mutaqabbalah ya Allah, terima semua amal ibadah kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.